jumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang kelas tinggi masyarakat. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya. Agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Tolong jual aku, maka aku akan menjadi wanita paling mahal di Satnar. Ucap perempuan itu kepada Caesar. Teman Caesar yang mendengar itu terkejut dan berkata, "Nona, apa yang kau bicarakan?" Lalu Caesar juga ikut berkata, "Tukang semir sepatu yang tidak bisa membedakan manusia dan sepatu. Aku bukan mucikari atau germo, Nona penyemir sepatu." Perempuan yang mendengar ucapan dari Caesar kembali berkata bahwa, "Anda tidak salah dengar, Tuan Caesar, nama saya adalah Abel." "Bukan, sebenarnya, nama saya adalah Adele Vivi. Saya akan memainkan peran yang Anda inginkan. Saya sangat yakin, saya bisa melakukannya lebih baik daripada orang lain." Oke teman-teman, ternyata, nama perempuan tersebut adalah Delavel. Dan kita panggil aja Dela. Biar gak ribet, nah mari kita lanjut aja lagi ke pembahasannya. Mendengar itu, Caesar kembali bertanya dan berkata, "Kau tahu apa yang aku inginkan? Menikah dengan keluarga Delavel. Anda membutuhkan gadis palsu keluarga Bonaparte." Caesar yang mendengar itu sedikit terkejut. Lalu dia bertanya, "Dari mana kau mendengarnya?" "Saya hanya membaca koran, dan mengira-ngira saja. Menurut perjanjian pernikahan dengan Delavel, hanya ada nama keluarga, dan belum diputuskan. Siapa yang akan dilindungi? Jika Anda membeli wanita, dan menyuruhnya berpura-pura menjadi keluarga tersembunyi keluarga Bonaparte, Anda bisa melepaskan diri dari kewajiban pernikahan politik. Alasan Anda lebih memilih wanita, karena ada seorang putra di keluarga Delavel yang masih lajang." Teman Caesar yang mendengar itu pun takjub. Lalu ia berkata, "Hebat sekali, kau hanya membaca koran, dan menebak-nebak semua ini." Caesar yang mendengar itu ikut berkata, "Hentikan Jude. Ini hanya buang-buang waktu saja." Nah guys, nama teman Caesar adalah Jude. Kita gak tahu Jude apa. Yang pasti Jude. Oke kita lanjut aja pembahasannya. Delavel adalah keluarga terpelajar dari generasi ke generasi. Itu bukan tempat di mana kau hanya bisa menjual tulisan, pena, dan semir sepatu. Dela yang mendengar hal itu hanya terdiam. Lalu Dela kembali berkata, "Bagaimana jika saya tidak menjual tulisan, pena, dan semir sepatu?" Caesar seketika terkejut. Lalu Caesar bertanya dan berkata, "Apakah itu bahasa Den?" Nah bagi kalian yang belum mengerti maksud dari Caesar, di sini Mimin akan menjelaskan. Dela di sini berbicara menggunakan bahasa lain, atau bisa juga disebut bahasa Den. Ya umpamanya, macam kita bahasa Indonesia, terus ada orang ngomong bahasa Inggris. Nah gitu dia maksudnya. Oke kita lanjut aja lagi. Mendengar hal itu Dela kembali berkata, "Iya, dan saya bisa melakukan apapun." Lalu Caesar kembali bertanya, "Dari mana kau belajar bahasa asing?" "Saya membacanya di perpustakaan umum. Saya menangkap apa yang dikatakan orang asing." Ucap Dela kepada Caesar. Mendengar hal itu membuat Caesar tertawa. Lalu Caesar kembali berkata, "Kau bilang menangkap? Haha, rasanya seperti dipermainkan oleh Dewi Laut." Dela sedikit tertegun sembari berkata, Itu." Lalu Caesar kembali berkata, "Tapi, bagaimana ini? Adelvel, tidak peduli seberapa pintarnya kamu. Jika ingin dijual, setidaknya kau harus terlihat lebih bagus." Ucap Caesar sembari mengangkat muka Dela dengan kakinya. Lalu Caesar berdiri sembari mengatakan, "Kau sudah didiskualifikasi." Lalu Caesar dan Jude pergi meninggalkan Dela sendirian. Tidak lama kemudian, Dela berteriak mengatakan, "Tunggu dulu Tuan Caesar," sembari berdiri, dan membuka topi. Lalu membersihkan mukanya. Caesar dan Jude sedikit terkejut lalu berkata, Apa yang terjadi?" Lalu Dela kembali berkata, "Apa saya masih didiskualifikasi?" Awok, terdiam gatuh. Iya BTW, cewek Mimin cantik banget, tanda iya guys. Ini cewek Mimin, haha. Lalu Jude terkejut dengan perkataan dari Dela dan berkata, "Berpura-pura jadi adik Caesar, itu tidak masuk akal. Tapi, kalau dilihat lebih dekat, warna rambut dan matanya mirip. Bukankah ini bagus Caesar?" Lalu Caesar bertanya, "Apakah kau seorang bangsawan?" Dela yang mendengar itu menjawab, "Bukan. Orang tuamu," ucap Caesar. "Anda bertanya tentang keadaan orang tua dari anak yatim piatu." Saat ini Caesar sangat penasaran. Menurutnya, Dela tidak cukup bodoh untuk tidak mengetahui. Kalau Dela tertangkap, maka dirinya akan mati. Jadi, kenapa kau maju? Mendengar perkataan dari Caesar, Dela mengatakan, kalau dirinya hanya lapar. Setelah itu Caesar berbalik badan sembari mengatakan,
Yah, menurutku tidak apa-apa. Lalu Caesar kembali mengatakan dengan bahasa asing. Aku Caesar, menyuruhmu pergi. Mendengar itu, Della menjawab. Di tempat yang kita inginkan. Mari bertemu lagi. Caesar tersenyum dikarenakan. Caesar tidak percaya bahwa Della bahkan mengerti kutipan dari permainan Durante. Sepertinya aku menemukan wanita yang cukup berguna. Lalu Caesar kembali berkata, datanglah ke kediaman Bonaparte besok pagi. Tidak lama kemudian, di malam hari hujan turun. Yang di mana? Della duduk dan berkata dalam hati bahwa dia masih tidak percaya. Caesar Bonaparte menerima tawaranku. Jadi, aku tidak perlu khawatir akan dijual lagi. Lalu, Della mengingat tentang kebersamaan dengan satu-satunya teman Della. Dan ia bernama Clarice. Della ingin memberitahunya dulu. Tapi sepertinya, hari ini pun dia sibuk. Tetap saja. Aku meninggal surat. Tiba-tiba, terdengar suara kaki melangkah mendekat. Della yang mendengar hal itu terkejut. Lalu Della berkata dalam hati. Siapa yang datang jam segini? Dan suaranya semakin mendekat. Della yang mendengar hal itu semakin takut. Lalu Della kembali berkata. Mungkinkah? Lalu sosok pria misterius datang membuka pintu sembari mengatakan. Aku tahu ini akan terjadi. Aku datang untuk memeriksa. Dan kau berpikir untuk melarikan diri tanpa membakar biaya perlindungan. Lalu pria tersebut menarik Della sembari mengatakan. Ikuti aku sekarang juga, dasar bajingan. Della memberontak dan menghempaskan tangan dari pria tersebut. Sembari mengatakan, lepaskan aku. Pria tersebut kesal lalu pria itu berteriak mengatakan. Dasar bajingan gila, kesini sekarang juga, mau lari kemana kau? Ucap pria tersebut sembari berusaha menghentikan Della. Lalu Della seketika teringat perkataan dari Caesar. Della tidak peduli mau jika ia mati. Jika bisa melarikan diri dari sini. Andai saja aku bisa, lalu Della berusaha untuk berdiri dan melanjutkan. Melarikan diri sembari mengatakan, aku akan dengan senang hati mengorbankan hidupku. Aku bersedia mengorbankan hidupku. Tidak lama kemudian setelah Della melarikan diri. Ada seorang pelayan yang menyambut kedatangannya sembari mengatakan. Selamat datang, Nona Adela, saya sudah menunggu. Nama saya Ernest, dan saya adalah kepala pelayan Bonaparte. Silahkan masuk, kepala keluarga sedang menunggu. Nah guys. Jadi di sini, Della berhasil melarikan diri dari pria tersebut. Dan datang ke kediaman keluarga Bonaparte. Ya sudah kita lanjut lagi. Di dalam kediaman Bonaparte. Yang dimana Della dan Caesar di satu ruangan. Melihat keadaan Della, Caesar berkata, kacau sekali. Adik kesayanganku, kenapa datang basah kuyup begini? Ayo, bicaralah kepada kakakmu ini. Mendengar itu. Della berkata, Pak Tuan Nino, dia seorang yang mengelola keuangan penyemir sepatu Kimura. Dan saya tidak membayar biaya perlindungan. Jadi dia mengejar saya. Saya yakin suatu hari nanti dia akan datang. Tiba-tiba Caesar memotong pembicaraan dan berkata. Orang tua itu sudah mati. Mendengar itu membuat Della seketika terkejut. Lalu Caesar kembali mengatakan sembari melihat keluar jendela. Malam ini hujan lebat kan? Hujan deras sekali, sehingga ku dengar gubuk Kimura runtuh. Yah, orang meninggal dalam kecelakaan di daerah kumuh. Itu hal biasa, apa ada orang lain yang mengganggumu? Mendengar itu Della menjawab tidak. Tidak ada lagi. Anggap saja begitu, ucap Caesar. Apa, seolah-olah dia mengenal Clarice. Ucap Della dalam hati. Lalu Caesar kembali mengatakan. Jangan terlalu khawatir, selama kau tidak mengacaukan rencana. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita sudah menyelesaikan situasinya. Jadi mari kita ke intinya. Tujuannya adalah seperti yang kau tahu. Merayu putra keluarga De La Velle dan menikah dengannya. Dari tubuh, pikiran, dan caramu bicara, hingga ujung jari dan kakimu. Menjadi Bonaparte yang sempurna, dan menipu masyarakat secara keseluruhan di Pornati. Lalu Caesar membakar sebatang rokok sembari melanjutkan perkataannya. 3 bulan untuk persiapan. Jika kau tidak bisa menjadi lady yang cukup dikenali, maka aku akan membatalkan rencananya. Mendengar hal itu membuat Della terkejut. Lalu Della berkata dalam hati. Dibuang, jika rencananya gagal. Jadi, apa itu berarti aku juga akan dibuang? Setelah ia berpikir, Della menjawab, baiklah. Lalu Caesar kembali berkata, kau, apakah kau tidak bertanya, kenapa jangka waktunya hanya 3 bulan? Mendengar itu, Della menjawab, bukankah Anda merencanakannya untuk pesta ulang tahun guru? Itu benar, sudah kuduga, keterampilan yang sesuai dengan rencanaku. Hanya melalui artikel koran, sepertinya, kau lebih mengenal keluargaku daripada aku. Lalu Caesar mengangkat dagu Della sembari mengatakan, kupikir ada alasan lain, sepertinya kau tertarik padaku. Oke segini aja dulu videonya. See you next video, and bye-bye.